Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan diri untuk memasuki ibadah. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian untuk memuji Dia dan melembutkan hati kita untuk siap ditanami oleh firman Tuhan. Sebuah lagu yang indah, Pegang Tanganku. Dengan tetap merenungkan lagu ini, kita bersaat teduh menyiapkan hati untuk memasuki ibadah.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersuka cita boleh diundang ke rumah Tuhan. Dan mari kita hadir menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyukakan Dia melalui pujian dan kita diubahkan oleh firman-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Seru puji Dia. Haleluya. Haleluya, puji Dia. Seru haleluya, puji Dia. Seru haleluya, seru haleluya, seru haleluya, puji Dia. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. I'll worship your holy name. Mari kita puji di dalam doa kita. Kami semua memuji Tuhan, sebab Engkau yang memberi perintah dan semua tercipta. Kami mau memuji Tuhan untuk selamanya, karena seluruh ketetapan-Mu kekal adanya. Kami semua memuji Tuhan, sebab hanya nama-Mu saja yang tinggi luhur. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena keagungan-Mu mengatai segenap alam semesta. Kami bersyukur karena dilayakkan untuk memuji nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menerima puji dan sembah kami. Kami bersuka cita karena Engkau tidak melihat kami dari keberadaan kami, melainkan dari salib Kristus, keselamatan kami. Semoga pujian kami setiap hari menyukakan Engkau. Kiranya pujian kami di rumah-Mu yang kudus ini menyukakan-Mu. Kiranya ibadah kami hari ini menjadi wangi-wangian bagi-Mu. Dan kiranya Engkau memperbaharui kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami mau terus mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Raja yang layak
diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall resign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Kaleb.
Kita bersyukur boleh ikut memuji bersama paduan suara Kaleb. Dan waktu kita berdoa tadi, memuji Tuhan selama-lamanya. Seperti Bapak Ibu di Kaleb, sampai umur berapapun, kita akan terus memuji Dia. Karena kebaikannya dan kasih setianya, sampai selama-lamanya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk membuka hati dan jiwa untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan menyanyikan dengan setengah suara. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita ambil waktu secara pribadi saat ini, mengetahui bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita dengan tulus hati dan terbuka, mohon ampun untuk setiap dosa kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, Maha Pengampun, penuh belas kasihan, kami datang menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan ketika kami sulit menyelidiki batin kami, Engkau lebih tahu daripada kami. Oleh karena itu, kami mohon ampun untuk semua dosa yang sudah kami perbuat. Bahkan dosa-dosa yang tidak kami sadari, yang tersembunyi di dalam kedalaman hati kami. Kami mohon ampun.
Dan mohon darah Kristus membersihkan semuanya ini. Semua kekelaman yang ada di dalam hati kami. Biarlah kuasa pengampunan-Mu, ya Bapa di dalam Yesus Kristus, menyucikan kami kembali, membuat hati nurani kami murni kembali untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam kehidupan kami yang berdasarkan kepada kebenaran-Mu saja, yang berdasarkan kepada cinta kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mendengarkan doa kami dan Engkau memberikan pengampunan, memberikan satu permulaan yang baru kepada kami semua. Dan kami berdoa, Engkau juga memberikan kami niat, kemauan yang baru, kekuatan kepada kami agar kami menolak keinginan nafsu kami yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, yang kami pahami, membentuk keinginan-keinginan yang baru di dalam hati kami, yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan jiwa kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengarlah janji pengampunan dosa buat kita semua. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita menanggapi kemurahan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan lagu syukur ini, bait yang pertama dan yang ketiga. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik, ketiga. Salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan. Mari sama-sama saat ini kita tetap berdiri, menyatakan iman pengakuan kita seturut dengan iman pengakuan rasuli yang sudah dikirakan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Nawi. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah. Kami diselamatkan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima, yang bisa kami baca setiap hari. Kami bersyukur Allah Roh Kudus terus setia mengingatkan kami kepada firman-Mu, mengingat pada karya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Tuhan penebus kami, yang hidup yang akan datang kembali. Amin. You wait in vain for a disputation over things that you are obligated to believe. Now give your answer. Yes or no? Will you recant or will you not?
since your majesty and your lordships desire a simple reply, I will answer. Unless I am convinced by scripture and by plain reason, and not by popes and councils who have so often contradicted themselves. My conscience is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot, and I will not recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Jemaat terkasih dalam Tuhan, tayangan tadi adalah tanggal 18 April 1521. 3,5 tahun kira-kira setelah Martin Luther memakukan 95 tesis atau pengajaran yang benar yang dia tahu, dia pelajari, yang sudah diselewengkan oleh gereja pada saat itu. Dia memakukan di depan pintu gerbang gereja Wittenberg. Bukan vandalisme atau satu kegiatan yang merusak gereja atau apa, bukan. Di sana memang tempatnya seperti mading. Disitulah pesan-pesan seperti itu ditempatkan. Dan Martin Luther menuliskan dalam bahasa Latin. Dia orang Jerman. Di Jerman. Kenapa bahasa Latin? Martin Luther mau semua protes dia kepada pengajaran yang sudah diselewengkan itu dibahas di biara. Dibahas oleh rekan-rekannya yang sedang studi, hamba-hamba Tuhan. Pimpinan gereja yang mengerti bahasa Latin. Karena pada saat itu Alkitab hanya ada bahasa Greka, Perjanjian Lama, Ibrani, dan diterjemahkan ke bahasa Latin saja. Orang-orang lain tidak mengerti Alkitab dan tidak mempunyai Alkitab. Dan kalau dikhotbahkan bahasa Latin, orang juga mengerti samar-samar. Tapi ada orang-orang yang menerjemahkan, menyebarkan, dan menjadi heboh di satu kota itu. Martin Luther didesak pada tanggal 17 April sehari sebelumnya. Disuruh mengakui bahwa dia sesat, menarik kembali semua pernyataan dan pengajaran dan buku-bukunya. Martin Luther tanggal 17 April 1521 bergumul. Dia mengatakan pada sidang yang dihadiri oleh Kaisar Romawi, Pangeran Jerman, para pimpinan gereja paling tinggi, Martin Luther bilang, beri saya 1 hari. Dia berdoa. Dia bergumul seharian berdoa. Dan doanya dia mempertanyakan, di mana Tuhan? Aku mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Aku percaya firman Tuhan dan pengajaran yang sudah aku tuliskan ini tepat. Bukan seperti yang ada pada saat itu. Setelah pergumulan itu tanggal 18 April 1521. Tayang video tadi, Martin Luther mengatakan dia tidak bisa menarik kembali semua yang dia sudah katakan dan tuliskan. Dia tidak mungkin mengingkari hati nuraninya karena dia yakin oleh Alkitab firman Tuhan. Dia sudah ditawan oleh kebenaran firman Tuhan yang berkuasa, yang mengubah hidupnya. Dia tidak bisa melakukan yang lain. Itulah perjuangan Martin Luther. Yang demi kebenaran firman Tuhan. Mempertaruhkan dirinya, karena dia tahu. Pengakuan dia bisa mengakibatkan dia dibakar hidup-hidup seperti pendahulu reformator yang 100 tahun sebelumnya John Huss di Prague. Dihakimi seperti Martin Luther di satu sidang yang resmi. Dan dia dibakar hidup-hidup. 100 tahun kemudian muncul Martin Luther. Kasusnya mirip apa yang Martin Luther perjuangkan seperti John Huss.
sola scriptura menjadi dasar. Kita semua mengerti bahwa anugerah keselamatan bukan karena perbuatan kita melalui Alkitab, hanya melalui iman, sola fide. Iman kepada apa? Kepada Yesus Kristus, solus Kristus. Dan semua yang kita alami, semua kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi siapapun. Itulah semangat reformasi sola scriptura yang didengungkan sampai saat ini, bulan ini. Nanti 31 Oktober kita peringati waktu Martin Luther memakukan 95 tesisnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Martin Luther mau menyampaikan bahwa otoritas paling tinggi bukan kepada gereja. Otoritas paling tinggi, kedaulatan Tuhan paling tinggi yang menyatakan dirinya yaitu di dalam Alkitab. Hanya Alkitab, bukan yang lain. Yang kedua adalah hanya Alkitab jalan mengenal keselamatan, mengenal Allah yang sejati dan hidup dalam kekudusan dan semua pimpinan Tuhan yang Tuhan kehendaki, bukan yang lain. Sola Scriptura ini mengatakan bahwa Allah telah menyatakan dirinya melalui inspirasi kepada para penulis Alkitab yang cukup dan final menyatakan dirinya pada manusia. Alkitab otoritas tertinggi. Karena pada saat itu gereja Roma Katolik mengajarkan ada sumber wahyu, sumber firman Tuhan yang dipercaya membawa hidup kekal, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah memberikan sumber selain Alkitab adalah tradisi yang dikatakan a separate unwritten source handed down by apostolic succession. Gereja Katolik pada saat itu mengatakan bahwa tradisi adalah sumber yang sama tingginya, sama benarnya dengan Alkitab. Langsung diturunkan oleh para rasul. Pemahaman mereka adalah para rasul yang melihat Yesus Kristus yang menuliskan sebagian Alkitab itu, mereka juga mempunyai tradisi tidak tertulis yang dilakukan gereja. Dan pada saat abad ke-17, pada saat abad ke-16, ke-17, setelah hampir 100 tahun, gereja juga mengadakan konsili, kumpulin semua gereja lagi. Setelah reformasi itu, gereja Roma Katolik masih mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan sebagian diwahyukan di Alkitab, sebagian di dalam tradisi. Jadi tetap sampai hari ini, tradisi ada kebenaran yang sama tingginya. Ucapan Paus sama kuasa dan otoritas dengan Alkitab. Itu faktanya sampai hari ini. Setelah reformasi. Hanya Alkitab saja yang cukup menuntun kita kepada keselamatan. Gereja Katolik Roma mengatakan tidak seperti itu. Harus ada banyak tradisi, ajaran gereja, keputusan gereja. Menjual kartu keselamatan itu adalah tafsiran gereja yang harus diterima. Pengampunan dosa tidak cukup hanya iman pada Yesus Kristus. Martin Luther mengatakan tidak. Bukan seperti itu. 3 tahun lebih Martin Luther difasilitasi oleh Pangeran Frederick. Tinggal di sebuah castle. Di situ dia menuliskan banyak buku. Dia juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Inilah yang mengakibatkan dia dipanggil kembali untuk disidang. Karena pada saat itu Alkitab tidak ada bahasa Jerman. Orang-orang awam tidak boleh punya Alkitab. Bagi gereja, kalau Alkitab diberikan kepada orang semua membaca, banyak orang tidak mengerti akan menyesatkan. Dan banyak ruang salah mengerti membaca Alkitab. Martin Luther mengatakan, kalau itu resiko. Kalau banyak jemaat, banyak orang membaca dan mungkin nggak mengerti. Ada ruang kemungkinan penyesatan yang dialami orang yang baca nggak tahu. Martin Luther mengatakan, itu tidak lebih penting dari pesan yang sentral. Yaitu Injil keselamatan. Kebenaran firman Tuhan yang kekal itu cukup jelas bisa dimengerti untuk mendapatkan anugerah keselamatan dan memimpin orang dalam hidup kekudusan.
Martin Luther mengatakan, kalaupun ada orang nggak mengerti dulu, nggak apa-apa. Tapi pada saat orang setiap pribadi membaca, Tuhan akan memberikan kemampuan, anugerahnya menyentuh hati orang, membuka hati orang yang membaca cukup untuk mengerti, mengenal Allah yang memberikan anugerah keselamatan dan memimpin orang dalam kehidupan. Semua pusat-pusat pengajaran yang paling penting itu orang bisa mengerti. Sampai hari ini karena Martin Luther lah dan beberapa reformator, gereja Protestan, Calvinis seperti kita menjadikan firman Tuhan sebagai sentral liturgi dan kebaktian. Kita bersyukur firman Tuhan juga bisa dipegang oleh Bapak Ibu sekalian, bisa baca secara pribadi. Kadang-kadang mengatakan, wah mungkin saya nggak mengerti bagaimana. Nggak apa-apa. Cari buku, cari orang-orang yang bisa diskusi. Cari sumber-sumber untuk memperdalam, mungkin banyak hal yang kita belum mengerti. Tapi pokok-pokok pengajaran iman Kristen jelas dan cukup. Itulah semangat sola scriptura. Tidak sampai itu kita mau masuk pada ayat yang diberikan pada saya, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama 10 sampai 13 bagaimana Paulus mengatakan bahwa pelayanannya dipengaruhi oleh hidup baru yang Yesus berikan, yang dia bertemu langsung dengan Yesus di dalam pengalamannya. Dia sebagai rasul yang dipanggil untuk menulis 13 kitab di dalam Alkitab ini. Dan dia waktu itu memuridkan seorang yang masih muda bernama Timotius. Dia mengenal keluarganya. Timotius mengikut dia. Dia seperti mentor membawa murid. Seperti Yesus membawa 12 murid. Dia ada murid salah satunya Timotius yang mengikuti dia. Dan 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, apa yang kau lihat padaku, apa yang aku ajarkan di depan banyak orang, di depan banyak saksi juga engkau sampaikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Paulus mengatakan apa yang kuhidupi semua ini, kamu juga alami sudah. Ini auris, artinya semua simple past, semua sudah terjadi. Ajaran, cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih, ketekunan, penganiayaan dan penderitaan. Paulus mengatakan kamu dan aku mengalami semua itu. Kamu juga sudah melihat di dalam hidupku seluruhnya yang bisa engkau betul-betul juga ikuti. Seperti kalau di bagian lain, Paulus mengatakan ikutlah aku seperti aku mengikuti Kristus. Bapak-Ibu sekarang jadi bukan hanya ajaran. Gereja Reform memang kadang-kadang, Reform bukan hanya GRI ya, bukan hanya Reform Pendeta Siventong. Gereja Reform itu kita. Orang yang memegang pengajaran Reform dari reformasi. Kadang-kadang kita memang mau membahas firman Tuhan lebih dalam. Tapi nggak cukup, hanya ajaran. Ajarannya banyak, otaknya penuh besar. Tapi cara hidupnya nggak ada pertumbuhan. Tujuan hidupnya mementingkan diri sendiri. Imannya sesuai dengan kondisi. Bukan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Iman yang kokoh, iman yang murni. Nggak ada kesabaran yang kita mau terus latih. Tuhan memberikan Roh Kudus, ingin melatih kita. Kita abaikan kasih kita. Kasih kita sama dengan dunia ini. Kasih kita tidak berubah. Kita masih terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita mengasihi kalau kita mau mengasihi. Kita mengasihi kalau kita nggak disakiti. Bapak Ibu sekalian, secara normal memang begitu. Orang Yahudi sangat memegang Alkitab, kitab suci. Mereka sangat menghormati apa yang ditulis oleh kitab suci. Seorang dosen mengatakan waktu dia makan sama keluarga Yahudi, mereka garpu sendoknya nggak hadap ke orang lain. Dia masuk ke dalam diri sendiri. Karena katakan itu saya seperti mengancam orang lain. Mereka sangat memegang firman Tuhan.
Tapi mereka juga ada satu salah di dalam menjalankan firman Tuhan sampai Yesus harus datang menjelaskan kembali apa yang mereka pegang itu terlalu tekun, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan wahyukan. Yahudi mereka nggak akan membalas kalau tidak dilakukan kesalahan pada mereka. Mereka taat walaupun nggak semuanya bisa sempurna kan. Nggak mungkin mereka melalui satu serangan duluan kepada siapapun. Itu ajaran mereka. Nggak pernah ada duluan. Itu yang dikatakan oleh dosen saya, itulah yang mereka pegang. Bapak-Ibu sekalian, apakah pertumbuhan hidup kita hanya kita pegang satu persatu, kita comot sesuatu saja yang kita perlukan untuk hidup ini melayani Tuhan? Paulus mengatakan enggak. Seluruh hidup kita, dari ajaran, dari semua cara hidup, tujuan hidup, iman, kesabaran, kasih, ketekunan, semua itu dia mau Timotius sudah alami itu, Timotius juga diubahkan. Mari kita cek, kita sudah menerima firman Tuhan. Apakah dalam kita berubah? Karena Timotius itu dipersiapkan oleh Paulus menjadi pemimpin gereja. Dia mengingatkan Timotius bahwa ada pengajar-pengajar yang sudah menyesatkan, mementingkan diri sendiri, tidak peduli apa itu benar atau enggak, yang penting enak didengar, memanipulasi firman Tuhan. Itu yang terjadi. Dalam 2 Timotius pasal 2 dikatakan kamu harus terus berjuang untuk hal-hal seperti ini. Seperti prajurit yang tidak mementingkan diri sendiri. Seperti atlet yang bekerja keras untuk melatih diri sampai bisa mencapai satu sikap kuat sendiri tapi mentaati aturan pertandingan. Seperti petani yang tekun, ada pengharapan, tekun terus apapun yang terjadi. Penganiayaan, penderitaan itu dialami tekun. Dan Paulus memang sangat bersyukur punya murid seperti Timotius. Bagian kedua, Alkitab adalah hikmat dan jalan keselamatan. Ayat 14-15. Dikatakan, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang mengajarkan padamu. Ingatlah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Continue, hendaklah tetap. Tetap itu tidak pernah selesai, tetap berlangsung terus. Karena apa? Penting sekali karena kebenaran itu yang sudah dia terima dan yakini itu dia sudah terima sejak kecil dari Yunis mamanya, dari Lois neneknya. Kitab suci waktu itu mereka baca yang tertulis memang masih kitab perjanjian lama, tapi itu pun dengan satu pemahaman yang benar mereka menemukan juru selamat. Simeon membaca kitab suci, waktu membaca PL menantikan Mesias, Simeon tahu Yesus akan datang. Diselamatkan karena iman melalui kitab perjanjian lama. Perjanjian lama adalah Injil yang belum diungkapkan semuanya. Perjanjian lama dan perjanjian baru saling melengkapi. Dan perjanjian melengkapi perjanjian lama, menggenapkan. Sama semua dua-duanya adalah kabar baik dari Tuhan. Tuhan yang sama tidak berubah, Tuhan PL dan Tuhan PB sama. Yesus yang datang waktu dia lahir di Bethlehem adalah Yesus yang menampakkan diri di perjanjian lama. Yesus yang sama, Allah Tritunggal yang sama, menyatakan dirinya di perjanjian baru melalui tulisan para rasul. Alkitab cukup memberi hikmat. Untuk apa? Menuntun dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan keselamatan di dalam perbuatan baik. Bukan keselamatan di dalam ketekunan kita, di dalam doa, tapi iman. Sola fide. Hanya mulai iman di dalam Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus. Jemaat terkasih dalam Tuhan, Alkitab cukup memberi hikmat pada kita. Mengenal Tuhan, mengenal rencananya, mengenal apa yang dia lakukan untuk kita kembali kepada dia. Jalan keselamatan. Jangan diragukan yang lain. Bapak-bapak, ibu, khususnya yang usia lanjut biasanya lebih tekun ya, lebih mau setia. Tapi banyak orang kadang-kadang yang makin usia makin takut, makin cari semua pegangan ya.
Yesus saja nggak cukup, kalau saya mati nanti ya urus saya begini ya, ada yang pesan anaknya begitu. Di rumah juga kadang-kadang masih kita yang orang Kristen suka pikir wah kasih sesuatu yang lain. Sebagai hamba Tuhan, kalau jemaat yang masih sangat awam, ya kita biarin ya, itu nggak ada hal yang sangat prinsip, nggak perlu kasih tahu, cuma kasih tahu nggak perlu. Kalau dia tetap mau ya kita maklum dulu. Tapi kalau kita sekarang setiap minggu dengar, kalau kita nanti yakin kita yang lebih dekat, bukan berarti yang usianya lebih dekat pasti lebih dekat ya. Saya bisa lebih pasti dekat kalau ada sesuatu yang lain terjadi ya. Tapi kalau kita yakin hidup kita tinggal tidak lama lagi, kita sebenarnya harus semakin setia. Ini pegangan yang satu-satunya. Alkitab otoritas paling tinggi. Jangan lagi mikirin, oh orang ngomong ini, orang ngomong itu. Kalau saya nanti mau menjelang sakit, cari jaminan yang lain. Alkitab cukup. Jangan lagi kita iman diombang-ambingkan. Setiap minggu kita dengar di sini, diyakinkan terus, cukup. Kita percaya Yesus Kristus. Kita membuka hati mengaku dosa. Dengan anugerah Tuhan, kita diberikan iman dan menyatakan aku percaya. Hanya pada Yesus Kristus, cukup. Kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus cukup. Jaminan pasti sampai kita bertemu Yesus di surga. Bertemu Allah di surga. Jangan berpaling. Yang ketiga, Alkitab inspirasi dan fungsinya. Dikarenakan seluruh kitab suci, seluruhnya diilhamkan Allah. Bermanfaat. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, inspirasi itu apa? Inspirasi itu ada dua. Satu adalah apa yang diberikan. Yang kedua adalah bagaimana diberikan. Itu inspirasi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris inspiration. Tapi bahasa aslinya dalam bahasa Greka Yunani adalah theopneustos. Theopneustos itu adalah nafas Tuhan. Nafas Tuhan itu ya nafas Tuhan yang digambarkan bagaimana bernafas. Kalau manusia bernafas bagaimana? Tarik, hembus. Nah ini theopneustos, nafas ini mengatakan dalam arti Yunani adalah nafas yang keluar dari Allah. Yang Tuhan hembuskan, yang Tuhan keluarkan. Itulah yang diberikan kepada para penulis Alkitab. Firman yang diinspirasi adalah dari Allah. Seluruhnya dari Allah. Yang dari Allah ya firman Tuhan. Yang tidak diinspirasikan bukan firman Tuhan. Jadi jangan dicampur. Oh ini sebagian firman, ini sebagian enggak. Apa yang tidak diwahyukan, apa yang tidak dinapaskan oleh Tuhan, bukan dari Tuhan, bukan firman Tuhan. Mungkin kita mau kadang-kadang harus berubah karena ini kebiasaan ya. Kita juga mengatakan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan misalnya ya. Sebenarnya kalau kita mau ingat, saya nggak pernah menyampaikan firman Tuhan yang diinspirasi, begitu harus mengerti ya. Saya tidak pernah menyampaikan firman Tuhan seperti saya diinspirasi menyampaikan firman yang saya katakan itu ya. Alkitab yang saya coba jelaskan itulah yang diinspirasi, bukan. Saya hanya coba menjelaskan firman Tuhan yang diinspirasi yang sudah ada pada kita nih Alkitab. Saya coba menjelaskan Alkitab yang diinspirasi oleh Tuhan kepada para penulis Alkitab. John MacArthur mengatakan semua khotbahnya tidak pernah diinspirasi oleh Tuhan. Betul, saya setuju. Khotbah saya nggak pernah diinspirasi oleh Tuhan. Tuhan hanya memberikan hikmat kepada saya, melengkapi saya, memberikan saya usaha, memberikan saya ide, bagaimana menjelaskan apa yang saya pelajari, melengkapi saya, memberikan sesuatu hal yang menuntun saya untuk menjelaskan dengan lebih tepat dan tepat. Bukan inspirasi yang sama dengan penulis Alkitab bisa menuliskan Alkitab. Saya masih bicara dengan Ibu Jiang Li ya, penerjemah KU3 ada di sini ya. Saya masih perlu edit gitu kan. Firman Tuhan yang saya jelaskan ini perlu saya edit, perlu usaha saya.
Perlu cara pikir bagaimana saya atur-atur, perlu editing. Ini bukan firman Tuhan seperti Alkitab, tidak perlu editing, ini komplit, ini dikatakan sudah cukup, nggak boleh menambah atau mengurangi. Ini otoritas. Karena saya sampaikan, saya coba menjelaskan. Apa yang tertulis, yang saya tahu kebenaran dengan mempelajari seluruh sejarah gereja reformasi yang coba kembali kepada Alkitab. Kembali kepada kebenaran yang tertulis yang punya otoritas tertinggi. Coba menjelaskan dengan tepat. Ada hamba Tuhan yang mengkhotbah di seberang sana mengatakan, saya nggak ngerti Alkitab saya baca sekarang nih, tapi saya tunggu Tuhan ngomong langsung pada saya. Bahaya ya. Kalau Tuhan ngomong langsung sama dia malam itu dan terus dia berkhotbah, dia bisa katakan ini suara Tuhan, saya langsung terima. Berarti ini sama dengan Alkitab. Ada seorang rekan di reform atau kuliah sama-sama, adiknya dibawa lari oleh seorang dikatakan hamba Tuhan dari aliran tertentu. Dia nggak disetujui dengan pacarannya, dia katakan, Tuhan ngomong ke saya harus nikahi adikmu, dia bawa lari. Karena Tuhan ngomong sama dia. Nggak disetujui keluarga, semuanya dia mengatakan aku taat Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong ke dia. Ini menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Tuhan tidak memberi inspirasi kepada saya, para pengkhotbah yang selevel dengan inspirasi yang dimaksudkan Tuhan berikan kepada para penulis Alkitab. Begitu juga dengan penulis lagu. Penulis lagu tuh nggak pernah dapat inspirasi seperti mereka. Wah, pakai ayat Alkitab dapat inspirasi, nggak pernah. Bukan inspirasi, bahkan banyak lagu-lagu yang menyesatkan orang Kristen. Salah satunya adalah Reckless Love. Lagu ini dinyanyikan banyak anak muda yang terkenal, yang bagus, hebat musiknya. Tapi isinya reckless love, menggambarkan kasih Yesus yang reckless. Yang ahli bahasa Inggris atau tahu aja, sudah tahu yang reckless apa artinya ya. Reckless itu adalah satu tindakan seseorang yang tidak tahu konsekuensi apa yang dia lakukan. Dia melakukan dengan semua, pokoknya saya all out. Konsekuensi apapun saya nggak tahu, nggak pertimbangkan apapun, nggak mempertimbangkan konsekuensi apapun. Dengan tindakan dia mengasihi dalam lagu ini. Apakah Yesus mengasihi seperti ini? Tidak. Yesus mengasihi dengan kasih yang sempurna. Dirinya sendiri, Allah adalah kasih. Menjalankan kasih yang sempurna. Makanya John MacArthur mengatakan, Alkitab yang tertulis ini bisa menuliskan pribadi seperti Yesus. Tidak ada di dunia ini ada seorang penulis, pengarang bisa menuliskan pribadi seperti Yesus. Yang mempunyai pengajaran dan pribadi seperti itu. Tidak pernah ada karena mereka tidak pernah menerima inspirasi dan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia yang memberikan dirinya sebagai firman yang hidup. Apa yang dia firmankan dia katakan adalah firman Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Begitu juga dengan lagu rohani, buku-buku. Sama, buku-buku bukan diinspirasi. Mereka diberikan satu kepintaran untuk menuliskan, menjelaskan kebenaran, di dalam diskusi, pengalaman, argumentasi, mencari satu argumentasi yang tepat untuk orang bisa memahami, lebih kuat di dalam menyatakan kebenaran, itu buku-buku. Bukan inspirasi, tapi kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang tertentu. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, kuasa yang mengubahkan. Saya bertemu dengan seorang pendeta senior dulu di gereja saya di Metodis. Dia sekarang di gereja, salah satu tim 7 gereja di Bandung, BPH. Diskusi kami, ngobrol, ya udah lama gak ketemu. Dia mengatakan, di dalam khotbah, ya, jemaat dipengaruhi khotbah. Dalam penelitian, hanya 2%. 2% khotbah setiap minggu mempengaruhi hidup kita, mau berubah. Ini secara keseluruhan ya. Mungkin ada benarnya. Saya langsung pikir seorang pendeta besar di Amerika, mega church, meninggalkan begitu saja gerejanya
merasa saya sudah salah selama ini. Dia rintis dari 30 orang sampai puluhan ribu. Mega church. Dia mengatakan, ini enggak benar. Jemaat datang sebagai penonton tiap minggu. Dia show sendiri, semua nonton, diem pulang, gak lakukan apa-apa, gak berubah, gak menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mewakili pribadi Kristus yang dinyatakan kepada sesama. Dia tinggalkan gereja, dia pergi ke tempat-tempat orang Kristen yang susah. Sekarang dia merintis gereja rumah, We Are Church. Rumah katanya costless. Dia bergumul, dia katakan jutaan dolar dia habiskan. Tapi jemaat mencari jiwa tidak signifikan lagi. Hanya penonton. Tidak ada kasih yang ideal atau lebih baik. Dia membawa orang datang ke gereja, orang datang itu pergi lagi. Mengatakan, geng saya lebih mengasihi saya. Pendeta ini begitu sedih. Dan dia utarakan berkali-kali, akhirnya dia meninggalkan gereja itu. Bapak sekarang kalau firman Tuhan kita percaya otoritas berkuasa. Bisa mengubah hidup Paulus, Timotius dan banyak anak-anak Tuhan. Martin Luther demi kebenaran firman Tuhan dia mau mati. Bagaimana dengan kita? Apakah orang berkhotbah mempengaruhi? Oh mungkin orang berkhotbah itu bisa nggak mempengaruhi kita. Karena khotbahnya nggak menarik, khotbahnya ya bagaimana gitu, ya mungkin saja karena dia bukan Tuhan, dia hanya menjelaskan. Tapi Yesus menarik sekali di dalam perumpamaannya Matius 13, apa yang Yesus katakan orang yang tidak mengerti, yang diambil oleh burung gagak itu, yang tidak lagi diberikan firman Tuhan, diambil semua. Waktu firman ditabur, diambil dan Tuhan membiarkan iblis itu mengambil. Ternyata Yesus menjelaskan dikatakan apa? Permasalahannya bukan yang menabur, bukan yang ngomong di depan ini. Tetapi dikatakan, tapi mereka tidak mengerti karena hati bangsa ini menebal. Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Setelah itu Yesus mengatakan, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka genaplah nubuat Yesaya. Jadi ngeri Bapak Ibu sekalian. Firman yang ditaburkan itu bisa sama sekali tidak tinggal. Bukan karena khotbahnya, tapi karena kita mengeraskan hati kita, tutup mata, telinga, hati kita, menebal. Kedua, perumpamaan itu mengatakan orang yang tidak berakar, ada berbatuan. Yesus mengatakan apa? Ini orang yang tidak bertahan di dalam ujian. Tidak siap. Tidak tahu apa yang menjadi konsekuensi mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Tapi nggak tahu kenapa dia ikut. Ini reckless. Keputusanku, ya keputusanku. Tapi pikir dulu nanti. Mau perang, Yesus mengatakan nggak tahu. Pasukannya 100 melawan 10.000 mau perang bagaimana. Itu nggak benar mengikut dia. Ikut Yesus Tuhan kasih tahu. Yesus sudah kasih tahu. Menyangkal diri, pikul salibmu, ikut aku. Udah tahu Tuhan Yesus kasih ke depan. Kalau mau berperang, pasukannya kamu siap enggak? Kalau enggak bisa. Pondasimu enggak kuat. Kita enggak siap, kita enggak sedia. Kita enggak mau beriman. Sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Kita enggak siap. Saya mendengar banyak orang-orang yang digerakkan oleh firman Tuhan. Wah, saya bersyukur sekali. Nah, seorang yang saya sangat kenal. Dari obat, dia mau bertobat, dia baca firman Tuhan, dia buka hati, dia baca yang tadi sama sekali nggak terlalu ngerti ke gereja gitu saja. Tiba-tiba dia bisa betul hatinya dibakar oleh kasih Tuhan, mengerti firman, dia baca, dia ngomong hampir semuanya. Apa yang Alkitab ngomong apa adanya yang gampang dia mengerti, dia pahami dengan tepat. Tadinya ngaco,
dan dari obat itu dia langsung berhenti. Bisa loh. Memang secara teori nggak bisa. Tapi firman Tuhan berkuasa bisa mengubah. Bisa mengubah. Gimana kan? Kita mengasihi aja. Kalau kita musuhin kita gimana? Kita susah mengasihi dia. Bilang kasih aja seperti Paulus kasih terus, kasih terus. Dan dia bawa orang yang bermusuhan, bawa ketemu. Dia menyatakan itu bisa jalan, works. Kita kadang kurang iman. Kita benci orang, kita nggak mau mengasihi. Kita nggak suka sama orang, kita pertahankan. Gue nggak suka sama dia, nggak usah. Pikirin adalah gue nggak suka dia. Bukan pikirin, gue nggak suka sama dia nggak suka sama saya, ini salah saya. Dia nggak suka nggak apa-apa, saya tetap doakan dia. Saya mau bertegur sapa, saya mau baikan. Saya mau lebih mengasihi dia. Kalau dia yang duluan kepada saya mau lebih tunjukin 2 kali, 3 kali lipat. Lebih mengasihi, Tuhan sudah mengasihi saya. Saya nggak mau masalah dengan siapapun. Saya nggak mau ada satu kelas sama siapapun. Susah, iya susah. Iman kepada Tuhan yang memberikan kepada kita firman yang berkuasa. Bukan kita slogan sola scriptura saja. Alkitab tidak salah, Alkitab sempurna. Alkitab semuanya adalah kebenaran. Kita mempertahankan kebenaran Alkitab. Tidak pernah salah. Otoritas Tuhan. Tapi kita nggak membiarkan otoritas mengubah kita. Salahnya di mana yang ketiga Yesus mengatakan ini ada tumbuh yang dihimpit oleh semak-semak. Mencari kesenangan duniawi. Kalau saya nggak senang, nggak menyenangkan saya nggak mau bertumbuh dalam firman Tuhan. 2 Timotius ini mengingatkan Timotius. Hai Timotius, ikutlah ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Penganiayaan derita yang kau juga alami jangan sampai engkau tinggalkan. Karena sejak kecil kitab suci engkau sudah kenal dari orang tuamu. Kitab suci engkau sudah pegang yang menuntun engkau kepada keselamatan. Terus pegang dan tetap. Nah Bapak Ibu sekalian salahnya di mana? Ternyata kalau kita pikir perumpamaan ini kembali kepada tanah, betul. Yesus memberikan perumpamaan. Tanah, kita diciptakan dari tanah, debu tanah. Source kita tanah. Kita adalah tanah yang subur harusnya menerima benih firman Tuhan. Kita diingatkannya kita creation, Tuhan menciptakan dari debu tanah. Dan waktu kita dihidupkan kembali mendapat hidup baru hati kita. Tuhan mau juga ingat kita ini harus tanah yang subur. Masalahnya berarti hati. Bukan pengkhotbah. Bukan yang kita baca terlalu banyak pengetahuan. Tapi hati kita menolak firman Tuhan. Hati pikiran kita, keinginan kita untuk tidak siap, hanya mau nyaman, membuat firman Tuhan itu tidak berakar dan bertumbuh. Alkitab harusnya sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Alkitab sungguh harus menjadi kerinduan kita. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tahu kita sering juga tidak setia mau mencari kebenaran firman Tuhan. Itu wajar semua orang, tapi ingatlah kembali tetap rindukan hadirat Tuhan. Suara Tuhan melalui firman-Nya kepada hati kita. Tuhan gak pernah menyesal, gak pernah berhenti mengasihi kita. Dia gak pernah menyesal kalau kita adalah milik Yesus. Dia cuma sedih. Menyesal dalam arti dia sedih. Kenapa kita menjauhi diri? Kenapa kita gak mau berpaut pada firman? Seburuk apapun hidup kita hari ini, firman Tuhan sudah mengatakan kita saved by grace. Mari kita sampai kepada satu titik kerohanian. Saya dikasihi Tuhan. Tuhan sudah mati bagi saya. Bukan karena orang lain saya mau baca Alkitab. Bukan karena saya mau mendapat sesuatu, saya mau rajin. Bukan saya mau melayani karena saya mau menjadi cuma orang Kristen yang bisa contoh begitu saja. Itu bagus. Tapi mari kerohanian yang sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah mengampuni, mengasihi, mati bagi saya. Dan kasih-Nya itu kekal. Kalaupun orang gak tahu, saya mau rindu dekat dia.
Saya mau baca firman Tuhan. Saya mau merenungkan, memahami kehendak Tuhan. Saya terus mengoreksi diri saya. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bisa mengajar saya. Bisa menyatakan kalau saya salah. Bisa memperbaiki kelakuan saya. Bisa saya mendidik saya di dalam kebenaran. Orang lain gak tahu. Kita terus gumulkan firman Tuhan. Bukan mencari sesuatu, tapi kita mencari pimpinan Tuhan. Firman-Nya. Gumulkan terus. Gumulkan. Dalam hal inilah kita terus bertumbuh, dipulihkan, dibentuk seperti Yesus. Tujuan akhir kita adalah mirip Yesus. Nggak akan sama. Sekali lagi, nggak akan sama. Mirip saja. Yang kita terlalu jauh, mungkin sampainya cuma setengah. Ini standar Tuhan misalnya ya, bukan standar Yesus loh. Standar Tuhan bagi kita gini. Mungkin yang terlalu jauh ya, sampainya cuma setengah. Kebaikan yang mestinya kita kejar. Mungkin yang terlalu jauh lagi, nyampainya cuma 1/4. Mungkin sampai cuma 3/4, tapi semuanya diselamatkan. Itulah kasih Tuhan. Yang baik kita semua dicatat oleh Tuhan. Yang buruk semua diampuni oleh Tuhan. Itu adalah kabar Injil. Tuhan terus umur hidup membentuk kita. Diselamatkan bukan dasar apa-apa. Semua sama karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin Tuhan, Tuhan mau memakai kita. Nanti kita finishnya beda-beda Bapak Ibu. Semua sampai surga tapi beda-beda kualitasnya. Menyenangkan Tuhan, taat pada Tuhan. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana tujuan hidup kita, bagaimana kesabaran, kasih, ketekunan, semua beda-beda. Bagaimana hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kabar baik. Kitab suci sampai hari ini kami boleh baca. Kitab suci yang harusnya sungguh-sungguh kami pelajari, kami hargai. Karena Tuhan yang begitu berinisiatif menyatakan diri kepada kami yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan terus menerima kami, memurnikan kami sampai akhir hidup kami. Bagaimanapun keadaan hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau terus membuka tangan-Mu memeluk kami. Kami yang belum terlalu baik, kami yang begitu banyak kelemahan, beri kami kerinduan, kuasa firman-Mu terus mengubah kami. Demi nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Dan kiranya kita semua semakin setia kepada firman-Nya. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda kesetiaan kita, sebagai tanda syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah.
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau kami berpegang pada firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Godaan apapun dari dunia ini tidak akan bisa menjauhkan kami dari Engkau. Dan biarlah mata kami tetap memandang-Mu. Biarlah hati kami tetap padamu. Dan persembahan pada pagi hari ini kami berikan sebagai tanda kesetiaan kami kepada Engkau. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semakin setia terhadap Engkau, semakin setia terhadap firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Kita akan saksikan laporan dari rekan-rekan yang sudah menjalankan tim misi dengan laporan video. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Doa puasa merupakan sarana atau alat anugerah, means of grace. Doa puasa tidak merupakan tujuan. Kita tidak menjadi lebih rohani dengan menjalankan puasa saja. Tujuan dari semua sarana anugerah adalah menjadi serupa Kristus. Doa puasa dengan firman Tuhan merupakan sarana anugerah yang utama akan memperkuat iman kita. Dengan anugerah iman yang makin kuat, kita akan menuju anugerah berikutnya, yaitu mengakui kesalahan kita. Dengan demikian, doa puasa bagi saya merupakan alat yang sudah Tuhan perintahkan, saya harus menggunakannya. Saya juga tidak boleh berpuas karena sudah menjalankannya saja. Sia-sia bila saya tidak mencapai tujuannya, yaitu menjadi serupa Kristus. Saya harus mengisi doa puasa dengan pembacaan firman, dan merendahkan diri dan bertobat. Semoga Tuhan menolong saya untuk menerima anugerah demi anugerah ini melalui puasa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, kerinduan berdoa dari hati menjadi satu kekuatan dari jemaat. Kita juga bersyukur di dalam kerinduan berpuasa, mendekatkan diri pada Tuhan, menjadi satu disiplin rohani, doa dan puasa bagi kita semua. Jemaat sekalian, silakan kita boleh bersama-sama berdoa dan berpuasa 1 bulan 1 kali pada minggu yang ketiga hari Rabu. Tuhan memberkati. Ya, itu jemaat sekalian, laporan dari tim misi yang sudah melakukan mission trip pada tanggal 28 September yang lalu. Biarlah semua yang ikut bertumbuh dalam pelayanan, melihat ladang pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan di tempat-tempat yang susah, di tempat yang sulit. Firman Tuhan menjadi juga dasar bagi mereka untuk tetap hidup
bertumbuh. Walaupun sangat terbatas, tetap kita percaya mereka punya Tuhan dan firman yang dinyatakan kepada mereka. Jemaat sekalian, biar terus mendoakan pekerjaan misi yang Tuhan percayakan pada GKI Puri Indah. Melalui teman-teman misi, semua ladang pelayanan, begitu banyak bimbel. Juga ada Panti Asuhan Dorcas, semuanya tetap dilakukan dengan setia demi kemuliaan Tuhan. Rabu ini tetap ada kebaktian doa dan doa puasanya. Bapak Ibu, kalau mau ikut doa puasa, nggak bisa datang gereja, silakan menjadi disiplin anugerah Tuhan kepada kita untuk mendapatkan sungguh-sungguh satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, boleh berpuasa mulai dari habis makan malam, nggak apa-apa ya. Kita nggak soal kuantitasnya kuat seberapa kuat, tapi waktu kita tahan sebagian, tahan yang masih oke lah ya, melatih diri kita mengingat firman Tuhan, mengingat pelayanan yang Tuhan percayakan, mengingat pribadi Kristus, mengingat hidup kita yang perlu dikoreksi begitu banyak. Berdoa bagi banyak orang. Ya, sampai nanti sore yang bisa datang jam 6 sudah disiapkan konsumsi, bagi yang tidak buka sendiri di rumah ya, dan terus berdoa masing-masing. Terima kasih kepada Pak Rizal yang melayani pada hari ini, juga Pak Swanta dengan piano ditemani musik yang sudah di-arrange dulu ya, tidak mudah itu mempersiapkan, sinode sedang mempersiapkan, nanti gereja yang sederhana, satu pemusik, ada musik yang mengiringi, tapi masih perlu waktu dan biaya. Nggak mudah, di VTI juga mau dikerjakan seperti itu, tapi masih panjang katanya ya. Kita bersabar, semua ibadah juga dilakukan dengan yang terbaik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani Asyir dan tim multimedia. Seminar Reformasi 28 Oktober, Sabtu 28 Oktober, perhatikan ya, ini yang penting. Kitab suci dan kesalahan hidup. Mirip-mirip ya, pasti ini lebih detail, lebih dalam. Pendeta Chandra Wim, waktu dia muda, dari keluarga non-Kristen, paling memberontak waktu dia jadi remaja. Dia tanya, kejar. Sekarang jadi PSD di Saat mengajar ya. Itu rekannya Pak Kian Guan juga di Saat dulu. Dulu dia belum pulang ya, dia baru berapa lama pulang. Jadi jangan sia-siakan. Tanpa pendaftaran silakan datang saja. Jamnya jam 8 pagi sampai 11.30. Donor darah juga diingatkan tanggal 22 minggu depan di belakang bimbel diakonia sebelahnya kantin. Ya, ada kantin tahu ya. Kalau lewat pasti ada bawa makanan. Nah, sebelahnya lagi ada ruangan, itu ruangan tempat nanti juga donor darah. Berita sukacita, bersyukur dan puji Tuhan keluarga Bapak Martin Firman Suryo dan Ibu Jovita Karina dikaruniakan anak ketiga bernama Catherine Emily Suryo 30 September yang lalu. Satu lagi keluarga Bapak Kelvin Chandra Atmaja dan Ibu Gabriel Susanto telah dikaruniai putri pertama bernama Kayla Chandra Atmaja 7 Oktober yang lalu. Ya, ini merupakan juga, kalau tadi Catherine cucu dari Dr. Handoyo Suryo yang kita sudah banyak kenal ya, juga dari Ibu Esther. Juga kalau Kayla cucu dari Pak Subandi dan Bu Shirley, juga Bapak Bobby Chandra Atmaja dan Ibu Milai. Biarlah keluarga semuanya bersukacita, kita juga menyambut seorang dan dua anggota sekolah minggu kita yang dalam proses pertumbuhan ya. Biarlah orang tua membesarkan di dalam hikmat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sekarang jemaat kita sudah mulai berusia, tahun minggu lalu umur 32 ya. Betul nggak? 32 ya. Rata-rata udah punya cucu yang dulu aktivis. Dan jadi kakek, nenek luar biasa, lebih senang dari jadi bapak dan bapak dan ibu ya. Yang jadi kakek, nenek itu luar biasa. Minimal double sukacitanya. Ya, VTI anak kita. VTI belum bercucu ya. Minggu lalu VTI juga mendoakan GKI Puri semakin dipakai Tuhan. Ada Nias kita. Yang juga menjadi pos kita. Kita ingat tempat-tempat ladang misi yang Tuhan percayakan. Saya ingin menyambut jika ada yang baru pertama kali hadir hari ini, boleh acungkan tangan, silakan.
Yang di atas ada? Yang di bawah? Yang pertama kali hadir? Tidak ada ya? Kita sudah mencanangkan pemerhatian dan penjangkauan tahun depan, tapi nggak harus tahun depan baru kita gerak ya. Tuhan sudah menaruh kita firman setiap hari. Kita mau, tapi susah. Terus nggak apa-apa bergumul. Belum bisa, terus bertekad, pasti bisa. Tuhan buka jalan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan setiap kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus meneguhkan kami, yang boleh kami pahami, yang sudah dijelaskan. Biar kami tidak mundur, tidak ragu lagi kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah menyatakan kebenarannya. Sepanjang penulisan Alkitab, Tuhan memakai 40 pribadi, 1500 tahun menjadikan perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab yang cukup bagi kami memahami, mengerti pribadi Tuhan walaupun terbatas. Mengerti hikmat yang Tuhan berikan pada kami, menuntun kami dalam keselamatan, dalam tingkah laku hidup kami, cara hidup kami, seluruh karakter kami Tuhan bisa ubahkan. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dan sakit, pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan pakai gereja dalam kerinduan, memfasilitasi jemaat yang belum bekerja, dilengkapi, dicarikan pekerjaan, Tuhan juga menolong. Melalui cara ini, jemaat yang bergumul bisa menemukan jalan dari pimpinan Tuhan melalui gerejamu. Kami serahkan Tuhan pelayanan misi di berbagai tempat. Anak-anak yang dibekali dengan pengetahuan supaya hidup mereka lebih baik ke depan. Di samping itu firman Tuhan diberitakan, boleh menggerakkan hati mereka, menyadari keberdosaan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan Tuhan keadaan dunia. Banyak peperangan, ketegangan. Kami percaya anugerah Tuhan terus menopang. Ajar kami Tuhan untuk percaya apapun hidup ini dan penderitaan apapun sampai kami bertemu Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia. Waktu kami memegang kebenaran firman Tuhan. Waktu kami harus mempertaruhkan nyawa kami pun di dalam kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, itu waktunya kami untuk bertemu Tuhan. Dan kami yakin kami akan bertemu Tuhan. Terpuji namamu. Demi Yesus Tuhan penebus kami. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Pergilah menjadi utusan Tuhan di mana engkau akan menjadi saksi kemuliaan Kristus Yesus. Anugerah keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan akan datang kembali bagi kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang merencanakan dan menggenapkan keselamatan. Persekutuan kasih, kesetiaan Allah Roh Kudus, Allah yang sudah menginspirasi penulisan Alkitab, Allah yang juga sudah menuntun kami dalam kebenaran. Allah Tritunggal memberkati, menuntun kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, Tuhan memberkati.